Assalamualaikum, Mbak Nis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Kabar? kah koneksi antar materi? Lagi dengan Pak Haryanto. Itu yang dudetnya kemarin kah? Dudetnya kemarin lah, Bu? Hah? Kemarin lah? Dudetnya tuh Iya, kemarin sudah malam tadi aku begadang, Masya Allah. Iya lah. Aku kondak di blog kondak di Google Set sekarangnya nggak ada anunya. Pindahkan ko lagi ke YouTube kayak lagi dah. Tapi di YouTube aja sama aku gini, YouTube aja. YouTube aja. Kondak Ih. di WA. aku blog tulis di blog. Tapi video kondak di YouTube biar jadi like, di share di situ. Aduh, hai. Saya di blog pribadi. Enak kalau blog pribadi. Aku mau meletakkannya di mana? Di Google Site sekalinya cari-cari mana nih umpan baliknya ke dada nih. Wah, pindahkan cepat ya lagi. Iya. Yang penting anu aja lah, penting Selesai. Tapi saya nggak share kemana-mana ya, harus di share kah? Katanya Harusnya ada yang komen gitu, boy. Aja. Yang penting kan media sosial kan gitu. Iya, yang penting media sosial. Sama mungkin belum ada yang komen. Komen apa tidak kan? Terserah jadi komen apa tidak. Ayo Dit. Apa kabar Pak Yudit? Ada Mana Pak Yudit nih? Siapa yang admin Buraya? Cannot join lah. Kenapa nih? Ada yang adminnya. Iya, Mak. Oh, ulun kah? Dia sudah join. Mananya? Itu sudah ada gambarnya. Oh, sudah. Nah, ini tadi Bu Siti yang dimaksud apa namanya? Untuk mengidentifikasi aset kayak ini atau mind mapping atau gimana? Bapak share dulu lah. Kita menganalisis aset. Nah, kita diminta untuk inilah. Mana tugasnya? Lain. Ini kah, Bu Siti? Ya. Apa itu perintahnya? Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota, masing-masing kelompok Muda tuh, Kak. Guru jenjang berbeda namun berasal dari daerah yang sama. Tentukan sesuai dengan kondisi lingkungan yang serupa pada masing-masing peserta. Setiap kelompok mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh daerah. Berarti bukan oleh sekolah ya. Dan apa tuh? Dan apa tuh? Dan menuliskan apa dan atau bagaimana pemanfaatannya. Pertama, mengidentifikasi aset yang ada di daerah itu, lalu menuliskan pemanfaatannya. 2 hal itu. Jadi milik daerah tuh maksudnya milik sekolah kalau lah. Kada yang apa ngarannya? Kayak modal apa ya? Inventaris. Nah, kayak model ini. Apa yang aset yang ada dimiliki oleh daerah. Contohnya aset yang dimiliki oleh daerah ini dalam segi modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya. Nah, berarti budaya bisa. Atau nah, umpamanya kayak kita nih kan karena alam kita
hutan kita banyak gitu kan. Aset yang kita miliki apa? Berarti kita punya hutan yang banyak atau kita punya hutan sekolah gitu, atau hutan lindung yang bisa dalam pengomposan. Nah, itu kan aset yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan menuliskannya bagaimana pemanfaatannya. Jadi mengelompokkan aset-aset tadi. Nah, aset itu ada 7 yang bisa kita kelompokkan. Tujuh aset ini lah. Kalau bisa semuanya tadi lo. Hah? Ya. 7 aset yang kita bahas semuanya supaya Iya, nilainya Pak. maksimal. Nah, Bu Siti, apakah 7-7-nya kita masukkan kah aset itu? Harus. Iya. Tadi tuh gini dulu. Pak Fahri, kan Ya. ada di rubrik penilaiannya, kalau kita hanya mampu menyebutkan 4 saja dari 7 itu poinnya sekian, tapi kalau kita mampu Ya. menyebutkan ke-7-7-nya poinnya juga berbeda. Dan Nah. paling tinggi poinnya kalau kita mampu menyebutkan 7-nya itu. Nah, berarti 7 gimana? semua menurut saya. Gimana nih? Kira-kira kita sebutkan 7-7-nya ini kah? Ini Iya. 7 nih? Iya, harus Pak. Modal 7. manusia. Berarti kan guru-guru, Ya. modal Coba sosial. coba kita lihat dulu lah 7-7 itu apa aja isinya. Ya, betul Pak. Atau contoh penurang apa kayak apa Gerang? Biasanya ada aja tuh contoh-contoh penurang sudah jadi. Videonya kah? Iya, betul. Bentar dulu. Anyar kita modif pun kita kena. Yang pertama itu kan manusia. Ya, berarti kepala sekolah, guru, murid, orang tua, ya, orang tua, komite, pengawas, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kepala dinas juga masuk itu Bu, segala pemerintah daerah masuk di manusia, Ya, modal manusia. kepentingan masuknya. Terus sosial. Ya. Oh, Ya contoh Pak, tugas ruang kolaborasi Pak. tugas ruang kolaborasi modul 3.2. Ada aja tuh pasti angkatan-angkatan sebelumnya. Ketawa Buraya. Biasanya gitu Buraya lah. Cari referensi lah Pak lah. Referensi dulu kita. Bingung olehnya kita pun kata mencari referensi itu. Aku lihat referensi punya orang tuh rata-rata mereka pilih satu sekolah yang mau ditentukan gitu. Nah, misalnya kita pilih sekolahnya Pak Anies gitu. Berarti kita Nah, coba inilah kita lihat. Ya, coba kita lihat. Kayak apa Gerang penurang nih? Gimana Gerang penurang? I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, Kedengaran lah suaranya lah. Belum, Mbak. Dengaran sip. Belum bagus. Iya, tadi belum. Terdengar aja lah suaranya. Ini yang terbaru lah, Pak. Ya, ini punya Aurin. Berapa waktu yang lalu, angkatan berapanya? Tugas ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Angkatan berapanya nih lah, Pak? Enggak ada lah. Kan ada nih setelah ini kan. Tugas ini kan ada anunya. Oh, angkatan 7. Angkatan 7. Jauhan enggak? Kita cari yang baru Pak. Daerah aja, berarti nanti kekuatan Nah, aset kota 7-7-nya nih kan. Iya, memang harus 7-7-nya. Harus nih, Pak, supaya dapat nilai maksimal. Sebutkannya dulu macam-macam aset. Nah, kayak gini.
Modal manusia. Simpel nih Bu Raya, Bu Siti. Aspek manusianya. 1, 2, 3, 4 tadi. Terus 5, 6. Sibuk kayaknya Pak Yudit, ngapain beliau nih? Modal manusia bidang kesehatan. Nah, kenapa ada ini yo? Nggak ada kah di pun kita tadi, nggak ada kah di wadah pian yang tadi bagi ada kesehatan no? Kan ada nih modal Nggak manusia ada bidang kesehatan, kesehatan. nggak ada Pak. Ini yang Lawas angkatan 7, coba cari angkatan Ini 11. ini masih modal manusia. Tadi mungkin bidang pendidikan, ini bidang kesehatan. Nah, jadi asetnya tuh ada pendidikan, ada kesehatan, ada kayak itu nah. Ya, Nah, coba lanjut dulu. oke. Berarti dia satu jam. Modalnya itu ya seperti di modul aja. Nah, terus ini yang kedua modal sosial. Oh, banyak jualan. Di sekolah adanya kunjungan sosial setiap ada musibah. Ada kepala desa. Sosial. Ada politik, kewenangan kepala sekolah. Tapi disebutkannya aja kayaknya lah, nggak perlu pakai bukti nyata. Misalnya ada kepala sekolah dipoto kepala sekolahnya gitu nah. Boleh. Nggak usah disebutkan aja. Punya bangunan yang memadai. Nah, lingkungan. Tentang gas. Ada ngekos, bikin koperasi dari yayasan. Terakhir aja Pak, fotonya Pak. Kayaknya itu. Pak. Sip. Gimana Bu Siti? Ya. Kayaknya kita hanya mengidentifikasi apa-apa yang ada di Kita identifikasi modal atau aset yang dimiliki di sekolah atau di Kota Palangkaraya itu kan ada 7. ya. Kita golongkan itu jadi 7. Pertama modal manusia, apa aja sih yang kita miliki modal manusia? Ditulis di situ nanti, terus bagaimana pemanfaatannya? Kan gitu tadi pertanyaan 2 ya. Ya. Baru lanjut modal sosial, modal fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Ada 7. Kesehatan tidak ada. Berarti modal kesehatan kada usah. Kada usah. Di modul itu hanya ada 7. Jadi kan kita ngikuti modul yang ada sekarang. Nah, kesehatan tadi itu Bu Siti, itu masuk pada modal manusia. Jadi modal manusianya ada modal pendidikan, ada modal kesehatan. Itu tadi. Oh gitu. Gitu. Kalau saya baca di modul itu modal manusia tuh ya orangnya. Misalnya kayak kepala sekolah. Manfaatnya kepala sekolah tuh apa, perannya apa, kemudian guru apa, terus murid apa gitu. Itu ya Bu Raya. Iya. Ada cari contoh Pak. Kalau Yang terbaru angkatan 11. Coba kita carilah. Kesehatan, Kita cari angkatan 11 coba. Angkatan Cari 7 kejauhan. Pak Kowi kalau kesehatan itu mungkin Pak masuk Kowi di atau Bu asetnya, Bu. Heriana tuh bagus. Nah, coba Bu Heriana. Ya itu angkatan 7 kejauhan. Ini beda juga, beda angkatan, beda soal. Bu Heriana. Memang kalau modalnya kan cuma ada 7 jatuh. Kayak kata Ibu Siti tadi tuh, cuma manusia, apalagi sosial.
Kalau Bu Heriana ini angkatan berapa? Lihat tahunnya, Pak. Kada salah angkatan 10 beliau nih. Nah, 77-nya juga nih. Kepala sekolah dan guru, orang tua, murid. Murid, pengawas, komite. Nah, langsung jujur, langsung modal sosial lah. Ya makanya, jadi beda angkatan beda soal biasanya Pak. Iya. Apa yang ditampilkan tuh ada ya, hampir setiap kita komite ada, kita semua sekolah loh, Ya pasti kan. guru, kepala sekolah, murid, orang Oke, tua, berarti tadi nanti- semuanya ada. Berarti Bu Siti nanti dibuatkan apa namanya? Yang tabel. Jadi kita nanti maunya apa? Kan nggak ada PPT situ. Atau tetap PPT aja? Untuk mempresentasikan ya ada PPT-nya. Di dalam PPT itu baru ada tabel. Nah, di sini hasil pemetaan identifikasi bisa dalam bentuk poster, tabel, mind mapping. Ya, itu ditampilkan dalam PPT. Misalnya mind mapping. Mind mappingnya ditempel di PPT. Kita menyajikannya gimana kalau mind mapping aja? Oh, ya bentuknya hanya poster aja. Enggak lah. Ada, Pak, dan lain-lain tuh. Misalnya, bukan maksud saya, misalnya kalau tabel. Ya tabelnya dibuatlah di dalam presentasi itu. Kalau mau mind mappingnya dibuat di presentasi itu. Jadi tetap kita membuat presentasi. Oke. Baik, Iya, kan? berarti kita arahnya poster, tabel, atau mind mapping? Kita cari isinya dulu. Semuanya Pak. Kita cari isinya dulu apa? Oke, kalau isinya tadi itu saya kira kita ikuti yang ada di YouTube aja, Bu Siti. Ya tetap kan kita diskusikan dulu kan, nggak sama itu kan wilayahnya beda. Oke. Coba nanti Bu Siti bisa tampilkan ya. Kira apa yang dia. Gimana ini? Saya coba ketik kah? Ya, coba Bisa. diketik Boleh dulu. Bu, lanjut Bu. Oke Bu. Oke. Pak Ayo, Anies, Dek. suara saya terdengar kah? Jelas Bu, jelas. Oh Jelas iya. ya Bu. Jelas banget Bu. Pak Yudit yang nggak ada ngomong dari tadi, Pak. suaranya nih. Lagi Itu betapa Bu, Pak dia. Yudit. Pak Yudit suaranya. Lagi betapa dia. Tinggi aja saya, silakan. Kelihatan kah? Masih proses. Ya, sudah sip, mantap. Nah, Oke, sip. identifikasi AC di lingkungan Kota Palangkaraya. Modalnya ada 7. Pertama, modal manusia. Nah, apa saja di dalam modal manusia ini yang termasuk modal manusia? Ini saya tadi coba-coba aja. Siswa, Kira-kira apa? kepala sekolah, guru, Sekolah terus guru ya Bu, guru, tenaga kependidikan. murid. Ini maksudnya kayak TU, segala perpustakaan, kemudian penjaga sekolah itu kan termasuk ya. Nggak usah ditulis semua kan? Iya. Kita tulis tenaga kependidikan aja gimana? Tenaga kependidikan aja, Bu. Yang murid, terus Pengawas. komite atau orang tua ya. Komite dan orang tua sama nggak? Kalau di sekolah ibu gimana? Kalau tempat saya komitenya ya orang tua murid. Apa sendiri-sendiri? Sama. Komite dan Bu, orang tua. kalau komite itu dia nanti nggak masuk di yang modal sosial lah. Karena komite itu kan kayak MKKS gitu, kayak kepengurusan atau organisasi. Jadi Modal mungkin yang sosial masuk berarti modal ya, Bun? manusianya adalah orang tuanya saja. Oh, berarti dia ini modal sosial komite. Iya. Ya. Oke, pengawas sekolah, terus apa nih? Masyarakat. Masyarakat sekitar Terang bisa. tidak? Nah, Pengawas masuklah pengawas. Oh, sudahlah.
Tapi kalau di modul itu yang aset dinos, aset manusianya. Modal manusia, kalau di modul, sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Dari inventarisasi perorangan dan kelompok dasar. Ini nanti dijabarkan lah Bu Siti. Pokoknya modal manusia, kepala sekolah, apa-apa gitu kah? Pemanfaatan. Iya. Tahu gitu. Pemanfaatnya Melihat contoh tuh dijabarkan Bang Pak. Misalnya kepala sekolah apa ya dijabarkan. kriterianya ya, guru harus S1 misalnya. Seperti itu. Mau dijabarkan dulu atau kita tulis dulu ini? Model sosial dulu apa? Apa aja model sosial, teman-teman? Ya, tulis itu aja dulu Bu kayaknya Bu. Nanti baru kita Baru jabarkan. kita jabarkan nanti ya. Ya. MKKS, Bu. MKKS atau MKKS ya boleh, sebentar ya. MKKS untuk kepala sekolah ya Bu ya. MKKS. Terus KKG. Ya, KKG atau MGMP. MGMP. Terus Kalau rapat-rapat masuklah modal sosial. Oh ya, komite. Rapat komite lah. Lagi. Kalau kepanitiaan itu masuklah Bu Siti. masuk apa yuk dia yuk? Sosial. Panitiaan Keagamaan lah. Ya. PHBI. Kepanitiaannya biasanya dari mana? Dari orang tua apa dari guru atau dari murid? Kepanitiaan kegiatan sekolah. Dari mana panitianya biasanya orangnya? Kalau tempat Guru, saya kegiatannya dari orang tua murid, dari komite. Kepanitiaannya dari sekolah, dari guru atau dari siswa. Itu sosial nggak sih? Berarti dia tidak sendiri ya? Saya sambil lihat masing-masing di HP. Nih. Terus apa namanya? Keyakinan kelas. Itu kan kesepakatan sosial loh. Itu bisa dimasukin nggak? Enggak. Agama dan budaya ini dipisah apa bareng sih? Kita lihat. Nih agama dan budaya ini jadi satu ya? Agama dan budaya satu, Bu. Berarti 7 tetap ya Bu ya? Ya. Tadi soalnya disuruh. Kalau kulihat Bu Siti, agama dan budaya itu jadi satu. Iya Bu, kayaknya pemanfaatannya tadi Bu. Pemanfaatannya tadi sini manfaatnya kepala sekolah misalnya manfaatnya apa gitu kan Kak? Ya Pak Fahri tadi pemanfaatan Pak Fahri ya? Iya. Berarti berperan gitulah. Ya. Yang pokoknya kepala sekolah aset yang ada di sekitar mamanya gitu kan. Contoh kayak tadilah kepala sekolah lah. Kita lihat dulu.
Kualifikasi pendidikan oleh kepala sekolah itu apa? Sebagian besar S1. Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ada 4 orang. Nah, gitu nah. Guru dan kepala sekolah. Terus keterampilan khusus yang dikuasai guru antara lain poli, tilawah, gitu kan. Nah, itu yang jadi kualifikasi terus sertifikasi itu modal kepala sekolah dan guru kan, dan keterampilan. Itu nulisnya di mana? Nulisnya nanti dibuat tabelnya. Nanti dibuat tabelnya, pemanya di kepala sekolah itu dibuat tabelnya. Coba soalnya tadi dibaca lagi Pak. Yang mana soalnya? Bentar. Kita buka Soalnya saya bacakan dulu lah. Soalnya tadi hasil pemetaan atau identifikasi bisa dalam bentuk poster atau tabel. Lain atasnya Pak, atasnya itu. Setiap kelompok membuat identifikasi aset, modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Jadi modalnya modal manusianya kepala sekolah, pemanfaatannya seperti apa. Nah, gitu modalnya. Berarti pemanfaatannya kan berarti kepala sekolah sebagian besar S1. Nah, itu pemanfaatannya berarti orang-orang yang S1 dimanfaatkan untuk kepala sekolah, gitu kan. Lalu yang kedua, ada berapa orang yang sertifikasi dalam setiap sekolah itu, hampir seluruh sudah sertifikasi. Nah, itu bisa artinya guru-guru yang sertifikasi itu sudah profesional kan, artinya ada berapa orang guru yang sudah profesional. Lalu yang ketiga, itu baru satu sekolah. Apa perlu kita angkat satu sekolah aja atau semua sekolah? Kalau semua sekolah kata-katanya hampir seluruhnya jadinya. Enggak, izin sebentar lah teman-teman. Kalau kita lihat dari soalnya itu kan sebenarnya tidak ada itu dia menyebutkan bahwa itu aset yang kita cari adalah aset sekolah, tetapi aset daerah. Betul. Nah, kalau kita mencarinya aset daerah, berarti di modal manusianya itu kita mencari modal manusia yang ada di daerah kita. Ya. Memang mungkin di situ guru masuk begitu ya, tapi kalau secara umum modal manusia yang di daerah itu kan banyak, termasuk di situ adalah kepala dinas pendidikan, itu kan masuk di modal manusianya. Kalau kita berbicara aset daerahnya. Tokoh-tokoh adat itu kan kalau kita berbicara tentang daerah masuk di modal manusia. Iya. Kalau kita berbicara konteksnya adalah daerah. Tapi kita harus bisa menjelaskan pemanfaatannya juga Bu nanti Bu. Kalau yang ada di sekolah aja, pemanfaatan aset di sekolah kan tadi pembahasannya sekolah. Tapi jangan ditentukan sekolah mana, sekolah kita ya yang di wilayah Palangkaraya ini apa sih secara umum aset yang dimiliki sekolah, guru ya udah guru aja. Kalau jumlahnya berapa kan tiap sekolah itu kan berbeda-beda. Betul, kayaknya kita nggak perlu menekankan pada jumlah deh. Nah, ini soalnya lah saya bacakan yang di LMS. Dari masing-masing sumber daya tersebut, setiap kelompok akan membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Kemudian yang berikutnya membuat daftar cara mengelola sumber daya. Yang keempat, cara mengelola sumber daya dengan peran guru masing-masing. Misal PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu soalnya. Berarti begini aja. Itu kan ada dua. Kalau pertanyaannya tadi umpamanya modal manusia itu kepala sekolah. Bagaimana pemanfaatannya? Berarti biasanya kepala sekolah itu biasanya memiliki kualifikasi S2
atau dan bersertifikasi. Nah, kayak itu pemanfaatannya kan? Itu bersertifikat. Ya kan? Atau Gimana? enggak? Bukan kayak gini lah, manfaat kepala sekolah berperan dalam memimpin pengajaran, mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif. Ini bukan. Atau cari di Google, cari inspirasi. Manfaat kepala sekolah. Ibu jujur juga lah. Ya kan iya, carinya kayak gitu. Bu Raya, cari di AI aja AI. Ulun buka AI dulu lah. Ulun buka AI dulu. Apa manfaat kepala sekolah? Ya. Nah, kalau yang di AI ini pemanfaatan kepala sekolah itu pemimpin pendidikan, pengelola sumber daya, peningkatan kualitas pendidikan, komunikasi dengan stakeholder, penyelesaian masalah, mendorong inovasi. Ada 6. Nih yang aku tulis sama enggak? Sama berarti mencari kita. Carian dia. Aduh. Nanti. Pastikan kualitas jual sekolah. Nah, mantap tuh, Bu Siti. Sip, dah. Tuh kepala sekolah. Terus, Tuh, siapa yang ada di kepala sekolah? Tuh perannya kayak gitu. ya, sekarang guru. Guru. Apa pemanfaatan guru kah atau peran guru? Manfaat guru adalah berutang di bank. meningkatkan bunga bank. Berperan aktif dalam menyampaikan. Kontak nih. Kalau kita bagi gimana teman-teman biar cepat? Yuk. Nggak selesai nanti. Ya, kalau ini nggak selesai, gini aja. Kita bagi aja Bu Siti. Gimana? Kita akan Nanti. Nah, modal manusia, misalnya saya nih sudah modal manusia ya. Nanti modal sosial siapa? Saya. Modal agama dan budaya siapa? Modal fisik siapa? Gitu kita bagi. Tapi karena ini 7 Bu Siti, jadi mau nggak mau Bu Siti modal manusia dan sosial. Ya boleh. Boleh. Di bawahnya apa Bu Siti? Terakhir ya. Di bawahnya Bang, lihat Pak. Coba pilih scroll bawah. Ke bawah ya, sebentar dulu. Ini bawahnya mana? Oke. Saya apa manusia dan apa tadi sosial? Ya. 2 ya. Berarti Bu Raya yang mana? Bu Raya. Terserah aja aku, aman ya. Fisik dan lingkungan ya Bu Raya lah. Aman ya. Fisik dan lingkungan, oke. Bu Siti. Ingati tugas masing-masing. Sosial, manusia. Bu Raya, fisik dan lingkungan. Fisik plus lingkungan. Ulun, finansial. Ya. Finansial nyaman cuma bos aja, Pak.
Mun 2 kenapa Anis kan terbagi? Nah, pian sosial dan finansial berarti lah. Aku Sosial dan ikhlasnya kan finansial. kebagian. Aku ikhlasnya kan kebagian. Manusia kan banyak, manusia satu aja. Pian finansial dan sosial, Pak Oke, siap. Pak Fahri. Ya, sosial plus finansial. Nah, beri berdua. Pak Anies agama kah, Pak politik? Pak Anis agama. Anies agama, Pak Yudit politik. Pas ya, beliau tuh pejabat tuh. Ini tahu. Kerjakan masing-masing di WhatsApp masing-masing. Nanti kita gabungkan di grup WA atau kalau sempat di sini nanti di share. Ya. Bu Siti kayak biasa. Bikin bikin Canva yang gabung. Nah, kena lu nanu udah kan. Tuh Pak Yudit Ah. bikin ahli Canva juga. Bu Siti aja nanti bagi biar kita langsung edit, siapkan template-nya aja Bu. Nah, Siapkan yang template. siapkan template ini siapa nih, Pak Yudit apa Bu Ibu Siti. Siti? Bu Siti. Bu Ah, Siti. Ibu Siti. Iya. Siap. Modal Karena kita politik. buat materinya masing-masing ya. Ada 5 modal politik nih kayaknya nih. Oke, selamat bekerja. Oke, sip, mantap lah. Siap. Ya. Oh iya Bu Siti, ini 5 menit. harus sinkron kah? Kita 5 menit. enggak pasti loh. Kita sampai jam 5. 5 menit langsung selesai kayak ini. Selesai. 5 menit langsung selesai kayak ini. Yuk, Apa nih? 5 menit lagi kah? tuh. Ya, template-nya siapkan biar 5 menit langsung selesai nih. Jangan, template-nya siapa nih? Nanti malam. Atau gini, Pak Yudit aja nyiapkan template-nya nih, biar cepat Enggak. selesai kita. Enggak ada. Tulis Word dulu, Bu Siti tulis Word, aja. nanti kirim Iya. di copy. Nah, Oke, siap Bu. ya, yuk. Tulis di Word aja kah? Nanti Di dikirim Word Bu Siti. dulu, bekerja masing-masing dulu di Word masing-masing. Ya, siap. Untuk konsepnya. Dengan bagiannya sendiri-sendiri. Yuk, semangat. Kemana kita nih? Nah, kemana? Kopi darat ya lagi. Rukol perlu kah? Rukol aku. Ini grup perlu kah Bu Siti? Hah? Grup Apa, Pak? grup diperlukan kah? Grup perlu. Ya itu untuk men-share hasilnya nanti kan pakai grup WA. Nanti kita buat Nah. grup. Oke, sip Bu Siti nanti buat grup lah. Belum kada tapi ingat lagi Saya bola tuh grup nih punya, kayak Pak. siapa yang punya ya? Oke, nanti tak buat. Atau kita grup semalam. Ya, oh iya grup yang semalam nanti kan pindah keluar tuh, nanti ku masukin lagi lah, masih ada kok. Ya. Ya, grup itu ya. Ya. 2.3 Yuk, kita kalau kerja. nggak salah ya, atau 3.1. Cepat. Nah, terus ada kesimpulan lah nanti, Bu Siti. Di Bisa. akhir anunya. Buat dulu materinya yang penting. Ya. Kesimpulan, terus Mbak foto bersama apa adalah? Terakhir ya. Atau foto yang terakhir kemarin aja? Atau foto masing-masing? Kirim ke Fotonya situ. itu siapa di belakangnya ganteng benar. Wah, anak nih. Nih, Bang nah, prajuritnya nah. Banyak banget. Semua anak 4. Bukan bila abah ada bisa ay. Aduh, hai. Ini semua non abah ikut. Anak 4-nya. Kenapa? Mau ikut? Kayaknya pun Bu Siti ini selesai dalam waktu singkat nih. Nah, gampang. Ampun, kita kayak apa nih? Panis. Iya, Tunggu template aja dari Bu Siti ini. Kalau template-nya sudah, hanya kita ulas ya. Template yang buat di Word dulu. Kada Abahnya anu. abahnya. Tulis dulu di itu di Word. Karena dibuat di template hanya kalau sudah konsepnya jadi. Kada bisa berpikir mun template-nya belum ada jar Panis. Allahu Akbar. agama dan budaya nih kah? Orangnya kah atau kegiatannya? Nah, Kayaknya budaya tuh yang lihat kegiatannya di deh. tuh. Yang lihat kenapa? di YouTube ya. Kegiatannya
Kayak Kenapa, budaya Bu? misalnya kalau di tempat Agama saya dan tuh budaya budaya tuh bisa yang kegiatan. masyarakat itu hapsi di tempatku, di sekolahku. Pemanfaatannya hapsi itu dijadikan sebagai mata ekskulikuler. Jadi murid-murid lebih mengenal budaya, melakukannya, dan bisa berperan di dalamnya nanti di masyarakat melalui budaya yang dipelajari di sekolah. Budayanya hapsi di tempat saya. Baik. Nanti tak tulis hapsi, Bu. Nah, Kita hapsi kan ada apa? Yang lain sudah ada yang apa? bentar lagi ambil. Misalnya kayak budaya sini apa sih, tiwah kah? Tari Dayak. Menyipet tuh budaya bukan? Menyipet tuh orang Dayak tuh menyipet, nanti itu bisa dimanfaatkan anak ketika dia mencari iwak. Oh, Kan lingkungannya kalau di daerah sungai kan kita wilayah Sungai Kahayan tuh, menyipet tuh bagus juga. Ah, nanti apa lagi? Kukira sulit banget yang ini nih, Ruko, ini apa namanya, tugasnya kalinya mudah bener lah. Bayang mengidentifikasinya disuruh. Mencari referensi. Kada kayak Ruko sebelumnya ya. Aduh, menyelesaikan si kecil ini dulu. Papa Hari pingsan kah? Woi, Papa Hari pingsan. Ada suaranya lagi. Itu ada yang kukirim di chat tanu tuh Bu Siti. Punya orang. Kalau punya orang ini kayaknya mereka memang lebih ke daerahnya, Pang Bu. Iyalah, kalau orang apa? Kalau daerahnya Udah, coba Ibu lihat Ja sebagai referensi aja gitu nah. Coba Ibu lihat yang kukirim di chat tuh. chat panggilan nih kan. Buka di chat ininya, chat room. Iya, lihat ya. mantap lah model kekayaan daerahnya itu. Daerahnya kan yang ditampilkan kalau punya orang yang ini. Kalau yang lain memang rata-rata mereka kayak sekolah yang diidentifikasi. Nah kalau punya mereka Ini angkatan berapa, Bu? Ini angkatan berapa yang pian anu nggak ada contohnya? angkatannya, Pak. Cuma mereka nih bagus gitu nah anunya, daerahnya yang diangkat bukan sekolah. Tapi nanti dari modal daerah ini nanti pemanfaatannya digunakan untuk sekolah, pemanfaatannya seperti apa, modal yang dimiliki oleh daerahnya gitu nah. Nah, coba sekarang kita identifikasi Pang Buraya, kira-kira modal daerah kita ini apa? Yang paling menonjol. Pak Fahri adalah sudah membuka yang ku kirim di chat tuh, chat room. Coba lihat, Pak. Chat room lah. Belum. Oh iya nih. Nah, coba dilihat dulu. Ini referensi aja lah sebagai panduan aja gitu nah. Referensi untuk memperbanyak pemahaman aja terkait ini nah tugasnya.
Ini presentasi Kak Buraya. Iya, Kayaknya iya. ini e-book ini. Anu nih flip. Ini flip Ya, nih. flipbook. Iya. Modal manusia, kepala dinas, pengawas pembina, tokoh adat, dosen, pegiat seni. Menurut Adanya saya ini terlalu luas kalau kita membahas ini. PGRI, PMI, Warcap, PKK, Modika, Paroki, remaja masjid, modal fisik. Karena dia Menjaga daerah bukan sekolah, makanya luas dia asetnya. Makanya kalau kita membahas ini luas. Dan esensinya nanti kalau kita jadi kepala sekolah, kan kita identifikasinya buat sekolah. Ini malah kan ada hubungannya dengan sekolah malahan. Ada belakangnya, Pak. Pemanfaatannya paling terakhir tuh. Oh ini di eksplorasinya yang modal daerahnya dulu lah. Yang paling terakhir coba Bapak lihat, yang paling terakhir tuh ada strategi pemanfaatan modal untuk sekolahnya ada tuh. Strategi pemanfaatan modal untuk sekolah. Sekolah Paling dapat belakang. menyusun program untuk pengembangan kebutuhan. Oh, cuma satu itu aja. Itu aja, cuma nggak tahu Pang Nila, terserah aja. Ini cuma Sekolah- sebagai referensi aja. Sumber daya manusia yang ada di Kota Manggarai dan melakukan kolaborasi sesuai dengan profesi masing-masing. Sekolah membuat program ekstrakurikuler pengembangan diri murid melalui kolaborasi dengan sumber daya aset sosial, politik, lingkungan. Sekolah dapat memberikan murid kebebasan dalam berkarya dan memanfaatkan sumber daya alam. Oh, melestarikan. Oh, berarti dia nih gini. Dia nih apa namanya? Menyampaikan modal aset apa yang ada di daerah itu. Ya. Nah, ujung-ujungnya silahkan siswa atau para sekolah untuk mengambil pemanfaatan dari aset-aset tersebut. Tapi itu kadang menyampaikan bagaimana pemanfaatannya kan? Kada terbaca jadinya bagaimana pemanfaatannya. Yang diinginkan tadi itu modal aset apa yang punya daerah, lalu dimanfaatkan oleh sekolah itu apa? Gitu loh. Nah, kayak punya Bu Siti ini. Kayak Bu Siti ini punya guru. Manfaat guru adalah berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan. Jadi modal punya daerah itu dia punya guru gitu kan. Nah, guru itu pemanfaatannya apa? Berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan. Terus membimbing perkembangan sosial dan emosional murid. Pemanfaatannya. Saya kira menjawab dua hal itu. Kita punya aset apa, lalu pemanfaatan seperti apa, kan gitu. Gitu ya kalau Iya. pian Pemahamanku kayak itu. pemahamannya. Nah, kalau punya budaya tadi itu menampilkan apa saja yang dimiliki oleh daerah. Tapi Berarti nanti kalau apa saja yang dimiliki daerah, berarti kita berapa kelompok nih sama jawabannya. Kan kita satu kota. nah, apa saja yang dimiliki daerah itu kan beda-beda jawabannya. Kadang Pertama Pak, kan di situ tadi makanya di berbicara situ pemanfaatan daerah yang dari sisi kemanusiaan. Saya bicara masalah dari sisi sosial yang punya daerah. Ada, maksudnya setiap kelompok nanti kan kita ada 3 kelompok tuh kan daerahnya sama Palangkaraya semua, nanti sama semua dong. Ya, Aset daerahnya kan sama, misalnya kayak Jembatan Kahayan, Sungai Kahayan kan podo sama. ya artinya samanya kan bukan berarti satu aja kan, mungkin kita dari sudut pandang kita apa aja gitulah. Saya kira Gimana nih? ini nih misalnya kayak gini Bu, kalau yang punya orang nilai kita tetap yang itu, ini kita membahas yang ini untuk menambah pemahaman aja maksudku lah, bukan boleh. Kalau untuk ditampilkan nanti kita tetap aja mungkin pakai yang tadi sudah disepakati. Jadi kalau yang ini yang punya orang ini kalau menurut aku kayak gini Pak, makanya tadi pengelompokannya Pak Suwondo itu kan sampai melihat Google Map, melihat di mana lokasinya yang berdekatan. Karena yang namanya kita pengelompokan aset ini kan dilihat misalnya kita sama-sama di Kelurahan Pahandut mungkin atau di Sebangau sana, aset atau lingkungan di daerah sana itu apa yang bisa dimanfaatkan begitu. Mungkin lah ini pemahamanku. ya.
Kita nih dari mana? Ulun dari Kecamatan Pahandut. Sekolahnya Kak Bu, sekolahnya mungkin Bapak tadi tuh mengelompokkannya dari mana sekolahnya apa dari tempat Sekolahnya tinggal? Sama. boleh. Pahandut juga. Ah, Pahandut juga aku gen Pahandut. Sekolah kayaknya tuh, karena pahandut semua. Amun rumah kan Jekan Raya. Ada mungkin tuh kayaknya sekolahnya yang dicarinya tuh, kecamatan apa? Pahandut berarti wilayah apa? Sungai lah. Pahandut nih apa yang segala apa namanya tuh? Apa namanya? Pelabuhan Rambang tuh Pahandut lah. Pahandut. Ya. Aku di Langkai. Tugu Soekarno tuh pahandut juga. Rumah Betang tuh Pahandut juga kalau Iya. Nah, itu loh maksudnya. Jadi itu yang dipoto. Foto yuk kita. Habis itu, Berarti manusianya nih siapa? Kepala sekolah tuh Asep bukan? kalau yang di Wadah Buraya Agar itu mulai dari kepala dinas, kepala sekolah. Itu loh. masuk Japang lah kalau kita pikir-pikir sebenarnya masuk juga. Kepala sekolah nih masuk juga aset di situ kan. Kepala dinas tuh kalau memang tingkatannya kan aset juga ini di situ. Nanti pemanfaatannya kan kepala dinas ini misalnya sekolah nanti mengusulkan apa namanya program atau apa manfaat dari kepala dinas nanti kan mereka mendukung dalam hal apa mungkin pendanaan dan segala macamnya kan bisa tuh. Berarti ini. Tapi ada di dalam apa namanya yang slide yang kita lihat di YouTube tadi punya orang yang guru penggerak itu Buraya. Di situ ada dana BOS, ada dana BBP, ada dana orang tua. Apa? Iya karena punya yang kebanyakan kulihat memang untuk tugas-tugas entah di YouTube atau di Google itu memang kebanyakan itu aset di sekolah Pak, sekolah secara umum. Kalau yang memang daerah ini kayaknya sedikit aja yang menampilkan yang daerahnya. Saya kira kayak gini Bu, cobalah menurut pandangan ulun, apa yang sudah sekolah manfaatkan kayak itu nah. Dari sumber daya daerah lah. Aset sumber daya daerah. Jadi sudut pandangnya kita lihat itu yang sudah digunakan oleh sekolah terhadap aset daerah. Salah satunya umpamanya aset daerah itu adalah bangunan sekolah. Nah, itu aset daerah tapi digunakan oleh sekolah. Pemanfaatannya dulu untuk sumber belajar, gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau kita melihat khusus sumber daya aset daerah kebanyakan, atau kita melihat sumber daya yang ada di sekolah juga kadang-kadang sumber daya yang ada di sekolah tidak sesuai dengan budaya atau aset daerah. Nah, maka yang kita lihat, yang kita identifikasi itu adalah sumber daya daerah yang sudah dimanfaatkan oleh sekolah. Maka gitu caranya. Jadi apa yang berhubungan dengan sumber daya yang daerah yang sudah dimanfaatkan oleh sekolah? Pemahaman aku gitu sih, mensinkronkan antara dua ini. Jadi kayak yang pokoknya di Wadah Buraya itu kan, apa aja yang sudah dimanfaatkan sekolah dari sumber daya aset daerah. Dengan kondisi lingkungan yang serupa pada masing-masing peserta CPP. Itu menggairah ya. Kan pertamanya buat kelompok sesuai daerah masing-masing. Ya, sama daerahnya sama. Dari masing-masing sumber daya tersebut, setiap kelompok akan membuat identifikasi aset atau model apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Berarti ini kayaknya itu bener yang dari daerah tuh Nan. Tapi tidak terlalu luas. Tapi terus pemanfaatannya apa? Bentar Bula, kita lihatlah. Nah, kalau di sini lah, kalau ini contoh lah, salah satu contoh yang modal apa fisik. Salah satu contohnya kalau yang kulihat punya orang itu ada perpustakaan daerah. Jadi pemanfaatannya di situ dia untuk itu apa namanya sumber literasi gitu. Ya.
Itu di sosial lah, Bu. Di ini Pak, di modal fisik. Nah, modal fisik kan dia jadinya Ya, artinya Bisa. tapi itu yang dimanfaatkan oleh sekolah kan. iya, iya. Nah, yang tidak dimanfaatkan oleh sekolah kan ada dibuat-buatnya kalau di situ. Contoh umpamanya kayak apa namanya? Kayak aliran sungai umpamanya. Karena dimanfaatkan oleh sekolah kan. Kecuali ada sekolah yang memanfaatkan itu Boleh sebagai Pak, tempat maksudnya belajar. dicari Nah, bagaimana cara mereka- memanfaatkannya walaupun belum dimanfaatkan, tapi kita cari gimana cara memanfaatkannya. Iya, Untuk kayak betul. Pelabuhan Rambang. Apa manfaatnya buat sekolah? Mungkin dibawa untuk anak-anak belajar langsung ke lapangan tentang perdagangan atau tentang makanan-makanan khas daerah Pahandut misalnya. Atau kan di Pelabuhan Rambang itu kan banyak makanan tradisional, mengenalkan makanan-makanan tradisional, atau belajar tentang transportasi air. Di sana ada jukum, ada kapal. Nah, Ekonomi itu Bu biasanya ekonomi itu masuk tuh, misalnya mata pencaharian penduduknya rata-rata apa. nah, Ya. ya bisa. Artinya begini, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Siti Laun Buraya tadi, tapi yang jelas yang dimanfaatkan oleh sekolah. Yang tidak dimanfaatkan oleh sekolah harus kita masukin. Ya, yang bisa dimanfaatkan Yang oleh bisa sekolah. Itu batasannya. Contoh kayak banyak tukang parkir yang ada di Pelabuhan Rambang, itu ngapain dibuat dalam apa namanya, sumber daya manusia kan? Kadang Atau Pak, kita kan mencari ya kelebihannya. Kalau tukang parkir kan kadang masuknya di situ. Nah itu mah Bisa dimanfaatkan. padahal itu tuh kan aset pemerintah daerah juga untuk menambah kontribusi pendapatan daerah kan, gitu loh. Tapi kan karena tidak ada manfaatnya untuk sekolah, untuk apa kita masukin? Nah gitu loh maksudnya. Jadi batasannya adalah apa yang pernah dimanfaatkan oleh sekolah kita terhadap aset-aset sekolah. Saya kira kayak itu sih anunya. Jadi nyaman ngidentifikasinya nggak terlalu banyak. Gitu loh. Pengawas pembina tokoh-tokoh adat. Berarti masyarakatnya masuk kan? Itu di mana Bu Siti? Bu, bingung saya Hak ini. manusia lah. Saya bingung. bingung. Apa ya? Maka mudah tadilah kenapa timbul jadi bingung yuk. Kita sebujurnya disuruh mengidentifikasi aja. Ini mengidentifikasi aja dengan kita menyebutkan nanti pemanfaatannya apa gitu. Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian Ulun tadi apa Bu Siti? Fisik sama sosial ya? berarti ini kita samakan dulu persepsi, mau yang sekolah atau yang masyarakat? Yang sekolah yang dimanfaatkan Yang sekolah. daerah Yang ya. dimanfaatkan sekolah tentang aset daerah. Dari daerah kita maksudnya ya. Ya, betul. Berarti ini manusianya begini, betul nggak? Pengawas sekolah, kepala sekolah, tokoh masyarakat, Masyarakat gitu aja. sekitar. Nah, mantap. Sip, dah. Dah. Siswa nggak masuk lah Bu, walaupun daerah rasanya siswa itu masuk aja dari semua tingkatan tuh. Oh iya, siswa, Berarti murid kepala masuk. sekolah masuk. Murid baik dari tingkat TK, SD, Pengawas. SMP, SMA tuh masuk semua. Pengawas sekolah, kepala dinas, Teman-teman izin pengawas sebentar lah. sekolah, guru, gitu loh, murid, hanyar orang tua atau masyarakat. Kepala dinas, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, murid, hanyar orang tua atau masyarakat. Nah, ini kan? Dah, itu aja. Oke. Modal sosial. Modal sosial Iya, itu yang ada perkumpulannya, yang ada komunitasnya, forum, FKUB masuklah. Kalau sah lah di BKPRMI.
Apa tuh yang Dayak itu apa namanya tuh? Anu Enggak tuh. Batamat, yang Iya, ada Dayak tuh apa? Batamat. Tamat lah. Yang dewan ada Dayak tuh apa? DAD. DAD. Nah, itu buat yang sosial tadi siapa tuh? Sosial, Papa Pri. ulun. Tulisakan Bu Siti. Nyaman cari aja lagi. Orang BKPR. Mai. Nang share screen pian langsung lah sekalian. Apa ini nih? Aja tuh tulis apa? DAD. Apa? DAD. DAD. Ya. AKG atau MGMP. Terus ini sudah. Dah rapat komite. Rapat orang Jangan tua. rapat komite. Masa rapatnya? Komitenya. Kan sosial. Kan Ya, bukan rapatnya. rapatnya, tapi Oh. komitenya. Oke, boleh. Terus apa ya perkumpulan PGRI, ya PGRI. IGI. IGI. Ya, Boleh. Ya, tuliskan Bu Siti. Harus Tulisakan. adil dong. Jadi nanti tinggal anunya. Komite PGRI. ini kan bisa kalau Ah, komite ini kan masing-masing sekolah bukan daerah. berarti naikakan di PGRI, IGI. BKPMMI. Pesan apain toh? Nusa. Pian kan ada BTA kan di sekolah. Gerda. Nah, terus yang lingkungan alamnya tuh apa yang punya daerah yang dimanfaatkan, yo? Apalagi nih remaja masjid. Pesantren tadi kan ada juga lah. Pesantren ada lah pesantren HI itu. Bisa lah tuh. Boleh Bisa dibawa pembelajaran ke situ anak-anak langsung kan bisa dimanfaatkan. melihat anak-anak sembahyang kayak mana. Terus di daerah Pandu tuh adalah gereja. Ada banyak ya. Mending anu Kak, Yang DMI. sekolah-sekolah gereja tuh apa Bu Raya? Sekolah-sekolah gereja tuh. Sekolah gereja maksudnya? Kayak model kayak pesantren tuh apa? Kayak Sekolah minggu. ya sekolah minggu. DMI kan apa Dewan Masjid Indonesia tuh? Nggak usah itu forum nggak usah. Nggak usah. Yang bersangkutan dengan guru aja. Apa yang agamanya? Ya yang punya Bu Raya tadi itu sekolah minggu. Apa sekolah minggu? Apa, Sekolah Bu? minggu tuh kesan anak halus Pak. Mun sudah setingkat SMA segala anu tuh sudah kada sekolah minggu lagi nya, lain bahasanya. Apa ngarannya Bu? Apa adanya? Apa ngarannya? Berarti ini masjid gitu aja. Ah ya masjid atau gereja itu aja gini. Iya, masjid tuh garis miring gereja gitu aja, Bu. Jangan satu-satu. Masjid garing gereja. Oh iya tempat ibadah. Oh iya, ada anu tuh lah, anu Hindu segala di situ tuh. Yang keharingan itu masuk Iya paham kan? betul. Malih kita mau satu-satu. Apalagi? Fisik. Waktunya habis, wes. Hah? Masalah? Enggak, kita sampai 17.30 baru. Oh masih lama. Yuk lanjut fisik. Fisik apa fisik? Fisik Wah, tuh. orang pramuka nih kada tertinggal warcap. Menambah gawiannya Bu Siti ini. Bo, kada umpat anu kah? Buan pian kada umpat jampore kah? Ah, kami kada empat. Papah, boy. Lagi sibuk guru penggerak. Karena Pusda, tanggawi anu, lagi Bu, kena tugas guru perpustakaan penggerak daerah. empat untuk. Modal fisik. Perpustakaan daerah. Ya. Berarti ini masjid masuk ke sini ini. Tempat Iya. ibadah nih. Ya kalau Masjid, ruang ibadah masuk di modal fisik tuh, Bu. Ya, betul. pelabuhan. Yang rumah cilik riwut tuh apa namanya? Rumah Cilik Riwut. Pelabuhan Rambang. Lain, Bu. Anu Bu, museum Balanga. Ya, museum. Museum daerah. Itu Pak Handut lah.
Biar aja Bu, masukin aja biar ke Tekan depan tuh, museum tekan. tuh. Museum tuh bujur masuk tuh. Bisa aja kita ke sana lah walaupun lagi di Nah, tahun. walaupun kada di daerah kita. Terus apalagi Bangunan sekolah. bandara. Bangunan sekolah Pang kayak kata Pak Fahri tadi tuh masuk nggak gedung sekolah? Itu kan Oh, iya. daerah. Ya, gedung sekolah, jangan tinggal. Gedung Gedung sekolah sekolah. bener, nggak secara umum lah itu gedung sekolah. Ya, gedung-gedung Nggak khas sekolah. daerah maksudku. Punya daerah kata Pak Fahri tadi tuh Itu gedung kan sekolah. punya daerah. Gedung sekolah atau sekolah gitu aja. Stadion Golodukal. Rumah betang di mana? Rumah Betang iya masuk tuh, dekat tuh di situ, dekat tempatnya mereka. Jalan apa tuh di Gedung sekolah Iya, kada dekatnya masuk dinas. daerahnya sekolah kedusahnya. Cukup ya, banyakan kena. Fotonya kadeda. Nanti Hai, dicari Bokot. betul fotonya. Oke. Ada aja Google banyak kok. Comong. Apalagi selain Taman Soekarno tuh, Tugu Soekarno. Kalau Toko di daerah Panarung ini tamannya Papan Taliu. Oh iya betul. Buatkah? Oh gedung Juang. Di mana itu? Di dekat itu papan Taliwu tuh, sampingnya kan ada gedung tuh. itu masuk kecamatan Pahandut lah. Di sini di Panarung bujur lah, Pahandut. Cina sempat orang mambil pada orang. Nanti ngambil wilayah punya orang. Wadah kami tamannya Papan Taliu itu Pahandut loh. Apalagi? Lingkungan. Sekalian Sungai. bundaran besar tuh. Sungai Kahayan lupa. Hah? Wah, Sungai Kahayan. Kahayan apa tuh yang ada jembatannya tuh, jembatan Kahayan? Bu, Sungai Kahayan tuh kada masuk di lingkungan alamnya lah. Iyalah, betul. Berarti ini sudah cukup ya? Banyak Ya, kan? cukup. Tugin. Cukup Bu, ganti yang lain lagi ya. Tuh masuk ke lingkungan alam tuh tadi Sungai Kahayan pertama. Sungai Kahayan. Kumkum masuk dari situ. Apa modal lingkungan ini lagi lah. Gunung Merapi. Kumkum tuh masuk nggak di situ, Bu? Apa? Kumkum tuh masuk nggak yang ada banyak hewan kan di situ? Masuk. Pandut seberang kan tuh. Itu lingkungan Pandut alamnya. seberang. Oh ini. Sungai Bu, Sungai Sebangau, wisata air hitam. Sejuk. Udara yang panas kita lah berarti. Sungai Kahayan. Udara yang bersih, bebas polusi. Ada sejuk loh, ada kita panas, kan usah. Amun asap Pang pas kabut kada bersih. Tapi kan itu situasional. Situasional. Kok Kampung Lauk apa nggak masuk lah Kampung Lauk? Kampung Lauk, Kampung Seberang, Mama Jaki, Lapangan Berendam. Oke. Ya, Mantike itu lingkungan apa fisik? Lapangannya Iya, lapangannya itu modal fisik apa lingkungan? di contoh punya orang ini lingkungan. Oh, lingkungan lah. Boleh tuh untuk yang sekolahnya dekat kan anak-anak olahraga bisa langsung dibawa ke situ Sekolah pemanfaatannya. Papa Ya. itu ya parak di situ. lapangan Mantikai. Lagi. Lapangan Apalagi Mantike. Sungai Sebangau kada masuk kah? Wisata air hitam. masukin aja walaupun lain daerah kita tangkiling sekalian Pak. Jangan. Iyalah, kenapa lah? Ada mau kejauhan Tangkiling, Sungai Sebangau kan kita masih di sini. Sungai Sebangau, betul. Sungai Tapi apa itu lagi? kan masuk apa ngarannya? Bukan Kecamatan Pahandut. Makanya dipetakan tadi itu yang Kecamatan Pahandut aja. Apalagi nih, teman-teman? Apalagi lah. Sebangau. Hutan, Pak? Ada
Ada nggak hutan lindung di sini? Taman Kota tuh, Jabu, Taman Kota yang di Yosudarso, masuk kita nggak tuh, lain? Itu lingkungan bukan ya? Ya, Lingkungan, masukin Taman taman Kota. kota, lingkungan. Lingkungan tuh, Bu. Ya, taman kota. Taman kota. Tadi masuk. Berarti ini Taman Soekarno tuh masuknya kemana? Itu Lo itu berarti tugu, ini masuk ke itu sini tempat bukan taman, tapi tugu di situ. Tugu Soekarno. Oh. Gimana sih aku tadi? Berarti ini tugu sini. Ya. Tugu Soekarno, itu bukan taman. Nah, yang tadi taman kota, Yosudarso. Apa ngarannya tuh, yo? Itu Pak Handuk lah. Ahuam. Taman kok. Berarti tamannya Huba Pentaliwu tadi aja ini. Kalau di Taman Ya sudah tahu apa namanya? Taman apa? Taman. Lupa aku. Iya, ada namanya, Bu. Taman apa gitu. Nanti Aduh. dulu cari dulu lah, berarti lah ulun tulis Taman Yosudarso. Yosudarso dulu. Ya. Hah? Oh, bayar, Pak. Dah, lingkungan alam cukuplah banyak-banyak apa. Cukup ya, Bu. Finansial. Yuk, guys. Bosda, aku bilang. Bosda ada kah sekarang? Finansial. Ada masih bos dak nggak ada. Iya, Bosda maksudku adalah Bosda sekarang. Ini punya APBD. orang APBD. APBD. Bosda lah larinya kalau ke sekolah. Bosda biasanya kalau ke sekolah, kalau dulu Bosda lah. Pos. Pos. Apa namanya? Satunya bos apa? Bosda lah. Bosda satunya iya. Kalau bos kan dari pusat dananya, kalau Bosda ini kan daerah. Apalagi yang dari perusahaan ada nggak? Karena ada perusahaan di sini lah. Tahu kecuali kalau yang SMK, Pak Yudit tuh SMK, ada nggak? Pak Yudit mana suaranya? Kalau segala apa namanya bantuan pendidikan untuk anak-anak itu apa namanya? PIP kah? Apa? PIP. Nggak bisa dikelola sekolah tuh. Nggak bisa dikelola sekolah. Kalau komite sekarang sudah nggak ada ya? Ada ya, masih sekolah ulun komite masih ada. Oh, masih Nggak, ada kah? nggak ada, nggak boleh. Oh iya kah? Oh, tapi nggak dikelola sekolah sih, dikelola Orang tua. komite orang tua. Modal politik apa? Perbankan. Ada yang kerja sama dengan bank? Ada tempat saya. Ada biasanya yang itu Bu, pembukaan rekening untuk anak biasanya ada. Punya saya ada juga dapat bantuan segala kipas angin banyak Iya. dari Bank CMB Niaga. Bank Kalteng biasanya kalau nggak ada. PLN, PDAM, DPRD. Ikut aja lah PLN. Internet ada kah? Politik lah itu, Pak. Internet masuk ke mana? Tapi PDAM, PLN, Anu kah? Telkomsel. enggak PLN masuk politik lah Bu. Anggit orang nih yang modal politiknya lah, aku baca lah punya orang. Komite sekolah, camat, kepala desa, kepolisian, TNI, dinas terkait, puskesmas. Kepolisian bisa. Ya, polisi tadi tuh. Punya orang nih. Yang di Serburaya tadi ini isinya nggak ada PDAM segala, berarti anak-anak nanti diajak ke sana.
menjalin kerjasama dengan PDAM untuk belajar tentang penyaringan air bersih. Itu kalau secara anunya Bu lah, kalau secara operasional kan memang sekolah itu kan ada PLN-nya, ada PDAM-nya gitu kan. Kalau secara operasional sekolah pemanfaatannya. Kayak kata Pak Anis tadi tuh, yang segala internet tuh. Yang pertanyaan tuh apa, PSIP kah apa yang di Kiobus tuh? Hah? Yang pertanian yang anak-anak sekolah sering berkunjung, yang ada nanam cabai, nanam apa di sana? Nggak tahu aku. Kita sampai jam berapa? KPU, tambah KPU. Pas Iya, tahun KPU. politik, pas tahun politik nih. Pas tahun politik. Dukung lanjutkan. Kita sampai 17.30 atau 17.35 katanya tadi. Iya kah? Betul. yang apa namanya tadi, yang pertanian tuh apa namanya? PSIP kah apa ya? Yang di Geobo sana. Nggak tahu aku Bu. Apa ya, carikan Bang ya. DSIP apa PS? Anu Pak, BLH. Yang sekolah Adiwiyata. Iya, BSIP. BSIP kan? Standarisasi instrumen pertanian. Puskesmas masuklah Bu di situ. Masuk. Politik Masuk, nggak ya. kalau puskesmas? Puskesmas masuk itu tadi kalau Bu masuk ke, nah ini sini, nah nih, enggak Kayaknya ya, ke sosial puskesmas. masuk ke mana? Tapi enggak. Mana masuk mana puskesmas ini Kak? Kalau punya orang puskesmas masuk di politik, Bang. Politik lah. Kalau punya orang. 4 aja punya orang boy. Dah Gin, banyak dah. Apalagi Itu lagi Ada agama ulama. dan budaya. tokoh agama tadi sudah ya. Di manusia tadi. Ini orangnya kah? Lain tadi di modal manusia tadi sudah ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat Belum ada tokoh agama. dan tokoh agama kayak. Kalau agama nih kayaknya lebih ke kegiatan keagamaannya lah kalau kulihat punya orang nih. Ya, berarti hari raya. Ya, misalnya kayak apa kalau Islam tuh sholat zuhur berjamaah apa namanya? Iyalah. Ya. Sholat. Budayanya apa nih? Agama dan budaya. Agama dulu berarti kalau di Islam kan ada kegiatan sholat berjamaah. Kalau di Kristen ada apa, Bu? Kalau kami biasanya ada pembinaan iman Kristen gitu, Pak. PIK namanya, pembinaan iman Kristen. Itu biasanya kami dari mereka itu apa namanya penyuluh dari Depak tuh kerjasamanya. Apa itu tulisannya, berarti penyuluh tuh berarti orangnya? Penyuluh tuh orang yang kalau Kristen biasanya kami itu Bu pembinaan iman Kristen namanya. Kalau di SMA, jadi dia ada harinya keagamaan. Perayaan Natal, perayaannya. Yang ada di daerah kita maksudnya loh. Perayaan tuh, perayaan hari besar segala. Perayaan Natal, Paskah. FKUB, Pak? FKUB itu masuk ke tadi berarti sosial. Iyalah.
FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Berarti dia masuk sosial, Pak. Iyalah. Tadi FKUB. Perayaan Tiwah, Bu. Perayaan Tiwah. Ya, bisa. Tuh masuk. Itu yang finansial tadi hanya bos lawan bos aja kah? Yang BPP kada perlu. Bantuan penyelenggara pendidikan nggak perlu. Bisa Itu tuh kan kalau BPP masuk. PIP kah? Bukan BPP, Bu. TPP? BPP. TPP itu apa? BPP. B lain. BB, Bu. Depannya B, depannya B. BPP. Ya. Bantuan Bantuan penyelenggaraan pendidikan. Itu dari komite. Kalau Tiwah itu kayaknya bukan perayaan deh, Bu, tapi upacara. Agama apa nih? Kaharingan, Hindu Kaharingan. Kalau yang kemarin yang dilaksanakan oleh Kalteng Berkah itu apa? Yang Ayun. Festival Budaya Isin Mulang tuh nah. Festival Budaya FBIM. Ya. Perayaan Natal situ, Bu. FBIM. Yang Kristen Natal, saya Natal apa Paskah? Paskah. Dan apalagi, Bu? Udah kayaknya itu aja. Itu aja. Upacara bendera masuk nggak di situ, di budaya? Enggak. Enggak lah, Bu. Upacara kan bukan budaya. Budaya daerah maksudnya, lain budaya daerah kita. Memang budaya nasional semua orang. Iya, kan budaya juga ibaratnya kalau ada upacara apa biasanya kan dari sekolah itu biasanya kalau yang upacaranya sama-sama kan diikuti oleh perwakilan sekolah misalnya dalam rangka hari apa biasanya kan upacaranya. Berarti ini upacara. Upacara bendera. Agama dan budaya. Ya, budaya. Bu Siti, ini nanti diurai kah? Ini diurai kan nanti 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Atau Bunuh orang kan ya, Bang? di anu aja, di hendak itu aja katanya. Tambah gambar. Kalau punya orang Pak Fahri ada yang dijabarkan cuma dia tidak dijabarkan satu-satu. Misalnya untuk yang modal agama dan budaya inilah dia pemanfaatannya yang pertama satu dia menumbuhkan karakter pada murid. Kemudian yang kedua pembiasaan positif misalnya di lingkungan sekolah terus juga menjaga kelestarian budaya. Itu pemanfaatannya kalau yang modal agama dan budaya. Cuma dia memang tidak dijabarkan satu-satu. Misalnya kerukunan dan toleransi umat beragama itu tidak dijabarkan satu-satu, tapi secara umum. Oh gitu ya. Mm-mm. Kalau kita ini satu-satu berarti. Tahu terserah pemanfaatannya kayak mana. Apakah satu-satu atau kita jabarkan secara umum saja. Misalnya untuk modal agama dan budaya. Apa yang ditulis poin-poinnya di situ misalnya yang pertama itu kan menumbuhkan karakter pada murid, di mana lagi yang lainnya Berarti kena gambar kesimpulan pemanfaatan, gambar pemanfaatan gitu ya. Dari ini kan yang kita identifikasi ini nanti kan gambar pemanfaatan terakhir gitu loh. Setiap satu anu tuh kan gitu.
Jadi ada pemanfaatnya. Apa pemanfaatannya? Gitu kan, pemanfaatan oleh daerah, oleh sekolah dari identifikasi modal agama dan budaya yang ditulis tadi itu. Upacara bendera, setiap hari Senin dilakukan. Setiap hari upacara perayaan Hari Besar Keagamaan PHBI dilaksanakan di setiap tanggal atau Hari Besar Keagamaan. Festival budaya dilaksanakan setiap gitu. Oke, nanti itu dijabarkan oleh masing-masing yang lah Bu Siti lah yang Apa bertugas. pemanfaatannya nih? Ini yang pemanfaatan aset daerah bagi sekolah. Kalau artinya sekolah yang memanfaatkan daerah apa namanya? Identifikasi ini gitu kalau ceritanya. Modal agama dan budaya, Pak Anies. Apa manfaatnya, Pak? Ya menumbuh kembangkan. Apa untuk memberikan toleransi gitu ya? Atau kalau Ya, mau betul. Pak, dibuat kayak model tabel sebelah menyebelah, misalnya modal agama dan budaya, di sebelahnya pemanfaatannya. Jadi biarpun nanti tidak satu-satu, tapi ada gitu di bagian modal agama dan budaya tuh pemanfaatannya apa nanti. Bisa modal tabel boleh atau penjelasan selanjutnya kan di PPT slide itu. Secara umum aja, kayak contoh tadi tuh. Pemanfaatannya bagi sekolah adalah membentuk toleransi, kerukunan umat beragama. Habis itu juga menghargai agama yang dianut oleh masing-masing siswa, kayak gitu kan. 3 itu gini ya, sudah. Yang lain lagi? Menumbuhkan karakter. Ya, menumbuhkan karakter siswa, menghargai perbedaan. Kalau upacara tuh disiplin kan, menumbuhkan disiplin. Nah, habis itu menumbuhkan yang dalam disiplin. upacara tiwah itu menjaga pelestarian budaya. Menjaga pelestarian budaya, menumbuhkan disiplin, menghargai perbedaan, menumbuhkan karakter siswa. Sudah tuh. Udah, itu gini banyak. Biar Pak Anies saja yang nama nulis nih gitu. Oke. Lanjut apa lagi Bu Siti? Habis apa pemanfaatannya? Pemanfaatannya pertama tadi menumbuhkan disiplin siswa. Bersama dengan mitra sekolah. Kepolisian. Ini kah? Apa itu? Ini kalau pemanfaatan kita terhadap aset yang dimiliki itu tadi. Ada ini pemanfaatan modal agama dan budaya kalau? Iya bisa, masukkan. Apa semua? Oh, pemanfaatan semua. Ini habis ke sudah terakhir ke ini? 7 ke sudah? Terakhir. Sudah sampai budaya, ini tinggal pemanfaatannya aja lagi. Apa aja? Oh, berarti kita dari atas. Ya. Oke, kalau pemanfaatannya dari atas berarti dan organisasi lain gitulah. ya. Menjalin kerjasama dengan mitra sekolah seperti kepolisian, Korcap, Puskesmas, dan dinas terkait kah atau lembaga terkait? Instansi terkait boleh. Dah. Itu kah? Ya. Ini masih yang
manusia kah? Atau sudah yang kedua aja? Karena tahu Lun, barang aja. Ini satu-satu kah? Misalnya yang pertama Ada itu bisa dari juga modal satu-satu manusianya, ya. yang kedua modal apa gitu kah? Enggak, atau secara umum ya? Tempat-tempat di tempat-tempat apa tuh? Mengunjungi Apa itu di atas? Modal apa di atas tuh? Yang untuk nomor 2 nih kita anunya ke modal apa? pelabuhan, bandara. Fisik ya? Wah, fisik. Modal sosial, Pak. Iyalah, sosial. Ya? Bukan fisik nih kayaknya nih. Mengunjungi pelabuhan mendarat untuk tempat-tempat lain, menunjang pembelajarannya. Nih, boleh nggak? Kita mengunjungi perpustakaan daerah, misalnya untuk mengenalkan cinta membaca, ke pelabuhan. Tadi tujuannya tadi kan mengenalkan alat transportasi, ke bandara, kemudian ke rumah sakit, misalnya atau ke puskesmas. Ya. Boleh, pas Jani. 3. Ini untuk yang modal fisik tadi ya. Modal apa? Pemadam kebakaran nih. Pemadam kebakaran biasanya. Apa pulang kok? Biasanya kan kalau TK tuh ke pemadam kebakaran tuh. Itu masuk ke mana sini berarti nah? Kalau TK biasanya Bu ke pemadam biasanya mereka. Kebun buah harusnya sudah ada taman. Kelurahan, bisip, kepolisian. Di BI bisa juga BI. Karena kan ke BI. Ke Pizza Hut biasanya Pak, bukan TK. BI. Terus sudah ada perbankan tadi. Harus Mengunjungi pelabuhan. Terus selain itu mengunjungi apa? Mengundang. Boleh nggak? Boleh. Tokoh Kalau adat mereka segala kepolisian, puskesmas tuh biasanya ada Bu kayak sosialisasi ke sekolah tuh. Ya. Berarti dia apa tulisannya sini mengundang juga loh. Ya, betul. Mengadakan kegiatan. Berarti sudah menjalin kerjasama tadi dengan mitra sekolah seperti kepolisian, kuasa. Oh iya, sudah. Mas. Masuk ke situ berarti Bun, kayak sosialisasi dari puskesmas loh. Kemarin tempat kami juga ada kesehatan reproduksi anak remaja dari puskesmas. Itu yang tadi Pang, yang budaya, agama dan budaya yang segala menumbuhkan karakter dan segala macam itu masuk nggak? Berarti menyaksikan lah. Kalau menonton untuk menumbuhkan budaya, menyaksikan. Apa mengikuti? Kalau kayak upacara perayaan hari besar mengikuti Bu dia. Perayaan hari besar agama. Mengikuti apa ikut serta? Sama aja lah. Mengikuti juga. Atau mendukung. Kan dia nggak harus hadir ya, nonton juga bisa. Kalau mengikuti ini. Ya sudah kublok apa? Mendukung perayaan hari Mengumpati kah?
Apalah, kembali bahasanya, tuh yuk. katanya, Fokus, yuk. kata Pak Suwondo, sudah kembali ke room. Oh iya kak. Refleksi nanti siapa? Hah? Kembali kata Pak Suwondo tuh, 35. Refleksi iya, nanti iya. siapa? Apa? Refleksi nanti siapa? Biasanya ada satu orang refleksi perwakilan kelompok. Buraya bagus. Jangan, Ibu Siti, Ja. Enggak, saya tidak Nggak Buraya bagus. Kata-katanya bagus nih Buraya. Yuk. Aduh. Ya, Buraya itu yang bisa. Ini kan Kami bisa sudah panjang, pertanyaan ya, pemantik tadi Bu. Ya Buraya Allah. lagi. Jadi kelompok kita aja yang anunya. Kami Bu Siti tadi sudah pertanyaan pemantik. Nah, Jadi, betul. Pak Anies ada nih, Ya ada Allah. Pak Anies Siapa nih. yang belum berbicara? Aku tadi sudah Nah, berbagi. silakan. Mau Mas Buraya Abdullah, atau teman-teman Pandi. setuju, saya juga setuju Buraya. Sip. Agak, Nah. ay. Ya, Ayo sudah, kembali, oke. kembali. Ya. Berarti Bu Siti nanti di-share di grup kita lah. Sip. Ya, nanti aku buatkan grupnya. Sekaligus Oke. template-nya jadi langsung diisi aja tuh. Oke. Assalamualaikum, Salam, selamat sore. Ya, silakan. Salam.